Kita mulai dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada minggu-minggu ini. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak beribadah pada hari ini, kami siapkan hati kami, kiranya Engkau menyucikan kami, menguduskan kami untuk layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya menyertai ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Memberkati ibadah ini Tuhan, berkati yang melayani, semuanya berkati Tuhan. Baik pemusik, pemuji, usher, diaken-diakonis, multimedia, semua Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Kristianto Silitonga yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya juga Engkau memberikan hikmat akal budi yang daripada Engkau saja Tuhan. Sehingga waktu firman-Mu ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah. Dan kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua jemaat katakan, amin. Puji nama Tuhan, masih tetap dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Haleluya, semua diberkati minggu ini, amin. Penuh dengan sukacita, siap untuk memuji dan memenari bagi Tuhan. Mari yang siap untuk menari bagi Tuhan, lambaikan tanganmu, sorakan, yes, haleluya. Musik memuji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan.
Engkau Tuhan lebih lagi di tempat ini. Terpujilah Engkau Yesus. Kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi. Mari kita sama-sama duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Saya persilakan semuanya untuk dapat duduk kembali. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Naikkan korban syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan membawa kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu menyertai langkah kaki kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa sampai selamanya Tuhan. Berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kau
Tuhan naikkan pujian ini. Puji dan mari sembah Dia, sembah Dia. Menyembah Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa di tempat ini. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami butuh Tuhan lawatan-Mu, kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu ada melingkupi hati kami, melingkupi hidup kami ya Bapa. Hari demi hari telah kami lewati Tuhan. Bahkan bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Kami lewati Tuhan dan kami percaya kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami mau mengangkat suara kami Tuhan. Kami mau berserah penuh di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami dan keluarga kami. Engkau Allah yang menyertai kami beserta keluarga besar kami Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu lebih lagi ya Bapa. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dimanapun kaki kami melangkah, dimanapun kaki kami berpijak, Engkau Tuhan yang akan menyertai, Engkau Tuhan yang akan memberkati, karena Engkau Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Bapa, dengan segenap hati kami ya Tuhan. Oh ya Rabba Syiki ya Rabba 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 Syek. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, Yesus, Raja segala raja yang berkuasa, Raja segala raja yang bertahta. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, sampai selama-lamanya. Mari angkat suaramu, puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah Dia,
Yesus, Yesus, Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu, itu yang menjadi rindu kami. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang bekerja Tuhan. Saat kami mengangkat suara kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Bapa. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. For in those days we will sing Your praise, oh Lord our For in those days we will sing Your praise, oh Lord our God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ralabasyakata ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kiralabasyakira ralabaralabaralabaralabar. Oh, ralabaralabaralabaralabar. Kiralabar. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami akan meninggikan dan memuji nama-Mu. Allah yang telah terbukti menjaga, merawat, membela, melindungi kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir dalam doa pujian penyembahan kami. Sekarang hadirlah Tuhan saat kami akan mempelajari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Coba yang punya tangan, lampai tangan dulu, shalom. Haleluya. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati saya sungguh mengucap syukur bisa ada lagi di kota yang tercinta ini. Saya diingatkan terakhir saya melayani bersama Bapak Ibu Saudara sekalian tahun lalu, yaitu Februari akhir, waktu itu melayani di tempat ini. Dan waktu itu kita sudah mulai agak Indonesia agak ini ya, mulai agak was-was, ini ada COVID atau enggak. Dan saya ingat pulang dari tempat ini, Maretnya Indonesia resmi memasuki masa pandemi COVID-19. Dan kami yang di Jabodetabek ini sebenarnya pergumulannya cukup tinggi. Ya bahkan kalau Anda melihat data-data yang terjadi akhir-akhir ini, itu mayoritas terjadinya di Pulau Jawa dan Bali. Dan tahun lalu di tahun 2020 itu pergumulan jemaat luar biasa. Setidaknya di wilayah Jakarta sendiri Bapak Ibu Saudara dicatat ada 100 gereja tutup. Tutup dalam arti bukan karena pindah ke online tapi benar-benar tutup. Jemaat dibubarkan, pendetanya ditarik lagi ke cabang atau ke jemaat induknya. Kenapa? Karena tidak ada lagi persembahan yang masuk, ya jemaat tidak ready untuk beronline dan juga bergumul dengan ekonomi. Dan ketika hal itu terjadi, maka saya mulai bertanya-tanya, Tuhan bagaimana dengan keluarga besar GBI Gatot Subroto yang ada di kota-kota di luar Jawa, yang ada di pelosok-pelosok, bagaimana kabar mereka? Dan saya juga termasuk bertanya-tanya bagaimana dengan yang di Sumatera Utara. Dan saya tiba di tempat ini melihat Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengucap syukur. Tuhan mengasihi Sumatera Utara, Tuhan mengasihi kota Medan, Tuhan mengasihi gereja kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ya, sekalipun mungkin masih masa PPKM dan yang informasi saya dengar mungkin besok akan PPKM juga diberlakukan atas Sumatera Utara dan kota Medan. Ya, Bapak Ibu Saudara, apapun keputusan yang diambil, yuk kita taat saja. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda juga lihat sekarang kenapa yang di atas mimbar semuanya pakai masker, beberapa minggu lalu mungkin masih pakai face shield. Ini karena memang sudah ada pengarahan dari di pusat bahwa untuk meredam ini, maka lebih baik masker bukan face shield. Kalau mau pakai face shield boleh, tapi maskernya tetap dipasang. Nah daripada double jadi sesak nafas ya udahlah masker saja ya. Jadi kalau nanti WL-nya kok kayak suaranya gak kedengeran, ya namanya juga semua belajar ya. Kadang-kadang harus nempel banget ke masker baru kedengeran ya. Tapi saya berdoa yuk selama kita taat, kita sering diajar mengenai ketaatan. Selama kita taat Tuhan pasti bela kita. Yang ngerti katakan amin ya. Nah bulan ini kita masuk ke dalam sebuah tema yang saya diberikan, integritas dalam keluarga. Tadi di ibadah pertama saya berbicara mengenai 3 ujian integritas. Dan ibadah yang kedua ini saya mau fokus mengenai sekarang integritas dalam keluarga. Ketika kita berbicara mengenai keluarga, jangan hanya kita membayangkan itu orang tua kepada anak. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana umpamanya dari abang kepada adiknya. Kepada kakak kepada adiknya. Dan tidak selalu juga berbicara mengenai hubungan darah. Bisa juga itu namanya hubungan rohani. Seorang gembala kul kepada jemaat kulnya. Kita harus berpikir seperti itu. Dan mengenai integritas ini Bapak Ibu Saudara, selain menjadi tema utama di dalam tubuh keluarga besar GBI Gatot Subroto, ternyata di Sinode Gereja Bethel Indonesia pun itu sejalan juga. Berbicara mengenai bagaimana tahun ini kita harus melatih jemaat supaya mereka bertumbuh memiliki karakter Kristus. Saya percaya kalau integritas dimulai dari rumah, maka semua orang ketika mereka ke sekolah, mereka ke kantor, mereka bekerja dan melayani, pasti juga integritas. Yang setuju katakan amin. Persoalan yang dihadapi hari-hari ini oleh bangsa kita, atau mungkin persoalan yang dihadapi oleh siapapun, seringkali itu terkait dengan integritas Bapak Ibu Saudara. Ya, karena nggak tanggung jawab, nggak bisa dipercaya, nggak integritas, nggak selaras antara ucapan dengan perbuatan. Makanya jadinya berlarut-larut masalah. Berantem terus ya, cekcok dan yang lain-lain. Saudara maaf ya, waktu memasuki tahun 2021 saya nggak usah sebut tempatnya tapi Anda pasti langsung tahu. Saya berpikir kenapa tiba-tiba varian Delta ini bisa masuk Indonesia, Kappa dan yang lain-lainnya. Ternyata ada sebuah bandara besar di negara ini yang swab sama PCR-nya itu pakai cotton bud-nya sampai berapa puluh ribu kali.
Ya kan, sampai ngetop seluruh Indonesia. Wah, kalau di bandara ini jangan pakai swab deh, itu cotton budnya dipakai dicolok berkali-kali. Ada beberapa yang senyum di balik masker Anda. Percayalah, mata Anda pun kelihatan dari sini gitu ya. Ada lagi di sebuah provinsi lain 200 TKI-nya pulang dari Malaysia. Ketika masuk ke border Indonesia dicek surat PCR-nya ternyata banyak yang bodong, banyak yang palsu. Saya sampai berpikir hebat bener nih TKI. Keluar dari Malaysia pakai surat palsu, Malaysia aja nggak bisa detect itu palsu atau enggak. Tapi begitu masuk ke Indonesia, karena sudah banyak perkara memalsukan surat, lama-lama petugas border juga tahu mana surat asli, mana surat palsu. Belum lagi yang lain-lain, di Jakarta sendiri, penerbangan dari luar negeri, seharusnya isolasi kan 5 hari, ini enggak, udah bayar aja tembus. Ya kan, akibatnya apa? Masuklah varian-varian yang seharusnya tidak masuk ke Indonesia. Masalahnya apa di sini? Lagi-lagi integritas. Ngakunya adalah A tapi melakukannya B. Ngakunya anak Tuhan, kelakuan anak hantu. Hari ini saya percaya peraturan apapun tidak bisa membuat orang integritas. Tapi untuk seseorang menjadi integritas itu harus dari dalam dirinya. Itu harus dimulai dari sejak awal. Dari keluarga sampai akhirnya dia berdampak di luar keluarga. Yuk, kalau kita melihat ayat mengenai integritas, sangat jelas dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Baca sama-sama yang bagian yang ditebalkan ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Perhatikan ayat ini. Memang kalau dalam bahasa Indonesia gak ada kalimatnya integritas. Nanti kita akan melihat. Tapi integritas itu banyak ternyata penerjemahannya. Tetapi jelas di dalam ayat 24 dikatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Siapa yang bisa mendapatkan berkat. Siapa yang bisa mendapatkan perkenanan. Bisa berdiri di hadapan Tuhan. Yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, gak ikut tipu-tipu, dan tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Integritas, bisa dipercaya. Orang-orang seperti inilah yang terima berkat dari Tuhan. Yang terima keadilan. Ketika dia difitnah, dizolimi, Tuhan yang bela. Dan Tuhan yang menyelamatkan dia. Yang mengerti, katakan amin. Lihat betapa pentingnya integritas. Dunia seringkali tidak bisa membela. Dunia seringkali tidak bisa memberikan jalan keluar. Tapi di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, kasih dan kekuatannya pasti akan berguna membawa kekuatan bagi kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia kata integritas di dalam Alkitab itu tidak ada. Tapi ketika kita melihat Alkitab katakanlah bahasa Inggris, ternyata kata integritas atau integrity itu ada tertulis. Khususnya di dalam Alkitab versi New International Version 2011 yang banyak digunakan oleh gereja Pentakosta dan Karismatik. Kata integrity di dalam Alkitab bahasa Inggris itu muncul 22 kali. Nah ketika bahasa integritas ini yang bahasa Inggris diterjemahkan balik ke Indonesia, maka ternyata kita dapat sekarang pengertian apa sih itu integritas dalam bahasa Indonesia. Itu bicara mengenai kebenaran hati. Tulus hati, keikhlasan, dapat dipercaya, kesalehan, benar, tidak bersalah, tulus ikhlas, ketulusan, bersih kelakuan, saleh jalannya, kebenaran, teguh dan jujur. Lihat, jadi integritas artinya apa? 22 ini. Tidak ada suatu penerjemahan yang integritas sama dengan apa? Enggak, integritas sama dengan ya 22 ini. Lihat, 22 ini. Termasuk di dalamnya orang integritas itu hidupnya tuh dia benar, katakan benar. Ketika dia melihat tidak ada kebenaran, dia protes, ini gak benar. Banyak orang bilang integritas artinya taat. Taat memang positif, tapi integritas artinya begini. Kalau Anda salah, saya tegur. Itu dia. Kalau Anda gak prokes, saya akan protes. Itu dia. Kalau Anda gak benar, saya punya hak untuk menegur. Kenapa? Supaya Anda jadi benar. Oke? Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat integritas adalah sesuatu yang luar biasa. Pastor Niko di awal tahun 2021 memberikan suatu definisi yang sangat baik mengenai integritas. Beliau berkata bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang apa ada di dalam hatinya, pikirannya dan yang diucapkannya dan dilakukannya itu sama.
selaras dengan pikiran Tuhan. Dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Ini bisa dibalik, orang yang mengatakan saya mengasihi dan takut akan Tuhan, pasti kelakuan, ucapan, pikiran, dan tindakannya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkata saya ini anak Tuhan, mari kita bertindak seperti anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan itu harus dimulai dari rumah. Saya mau berbicara kepada para orang tua di sini, juga kepada para kakak, abang di tempat ini. Kita tidak bisa menuntut orang lain berintegritas. Kita harus berintegritas terlebih dahulu. Yang mengerti dan yang mau katakan amin. Kita belajar sedikit ya di ibadah yang kedua ini. Yuk kita lihat satu demi satu. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya percaya para orang tua kalau ditanya anaknya pengen jadi apa kalau udah besar, semua akan bertanya saya pengen anak saya itu sukses. Jadi orang yang pintar di dalam akademis, menjadi orang yang sukses di dalam bisnis dan yang lain-lain. Tapi kalau ditanya akarnya setiap orang tua pengen anaknya jadi apa, saya percaya semua orang tua di tempat ini maupun Anda yang ibadah online akan menjawab, saya pengen anak saya dikatakan sebagai orang benar. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dalam dari dalam diri setiap orang tua ketika melihat anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya harus dimulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan dengarkan baik-baik, pendidikan dalam keluarga menjadi sangat vital. Kita memasuki masa pandemi, saya nggak tahu di Sumatera Utara masih pada pendidikannya online atau tidak. Tetapi ketika selama 1,5 tahun pandemi ini, anak-anak belajar online dari rumah. Berapa banyak yang bilang lebih baik diajarin sama bu guru sama pak guru deh di sekolah. Kenapa? Mama sama papa nggak sabaran di rumah. Mama sama papa ternyata di rumah kelakuannya nggak mana banget. Gue mendingan dibully di sekolah, mendingan berhadapan sama guru. Papa mama aduh kelakuan di rumah. Lihat. Anda dengar nggak teriakan generasi ini? Ini saya ngomong begini lah, yang anak-anak yang muda-muda langsung nengok, ya pastor bener-bener ya. Ini pastor lagi menyuarakan hatimu, tenang aja. Ya, sering kali begitu, waduh, ya. Begitu nanti di rumah kelihatan mama ternyata selama ini nggak jaga kata-kata ya. Begitu nanti ada orang ada tamu, ting, paket, tunggu, lagi motong cabai di sini, marah-marah mami. Ya, ketika papi di rumah ketahuan aslinya kayak begini, ya. Bapak Ibu Saudara, yuk saya percaya kita mau anak-anak kita sukses. Tapi terlebih lagi mereka sukses di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan temukan mereka semua orang benar. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat integritas dalam perjanjian lama. Ketika saya mempelajari mengenai kata integritas, tiba-tiba saya menemukan fakta ini. Ya, fakta ini. Imam pada zaman dahulu, ya, kalau Anda imam pada zaman dahulu seperti digambar, dia pakai penutup dada. Ya, dia menggalungkan penutup dada dan penutup dadanya itu ada 12 batu. 12 batu itu melambangkan suku-suku Israel. Setiap suku Israel tuh punya lambang batu hiasannya yang berbeda-beda, ya. Nah, sangat menarik sekali di dalam tutup dada itu di balik batu-batu itu ada kayak kantong, ada kantong. Nah, di dalam kantong itu dimasukkan 2 batu lagi, biasanya warna hitam dan warna putih. Dan itu disebut dengan Tumim dan Urim. Ya. Jadi yang kelihatan sama umat biasanya ketika imam datang itu 12 batu lambang Israel. Tapi di balik 12 batu itu ada kantong gitu. Ya kalau Anda bayangkan kayak baju hoodie gitu tangan bisa masuk. Ya. Nah di dalam situ ada 2 batu. Tumim dan Urim. Tumim dan Urim ini artinya integritas sempurna. Dan yang satu lagi Urim itu artinya cahaya. Nah apa sih fungsinya ini dari baju ini? 12 yang Israel ketika imam memberkati umat ya. Maka umat melihat Tuhan memberkati 12 suku Israel itu. Tetapi yang sangat penting ternyata 2 batu ini dipergunakan oleh imam pada zaman perjanjian lama untuk mengambil keputusan. Jadi Anda tolong perhatikan baik-baik ya. Ini zaman perjanjian lama. Saya nggak pengen yang ikut ibadah di sini maupun yang online. Ya nanti langsung bikin Urim dan Tumim, kata Pak Kris kayak begini, kita buat aja, enggak. Ya. Jadi zaman dahulu gini, ketika imam mau ngambil keputusan, dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan ini keputusan yang mana nih? Ada pilihan A, ada pilihan B, yang mana nih yang harus saya ambil? Dia berdoa, ketika berdoa udah selesai, dia berhadapan dengan umat, hari ini kita harus ngambil keputusan A atau B. Ya kan, yuk kita tanya Tuhan,
biar Tuhan bergerak melalui undian ini. Ya, lalu caranya bisa berbeda-beda, tapi nanti mereka lihat ketika dua batu ini dikocok istilahnya, batu mana yang keluar itu akan menandakan A atau B. Contoh, ada ibu A dan ibu B lagi berselisih. Lalu mana yang benar nih? Kayaknya dua-dua argumennya benar, kita pusing. Tanya sama Tuhan, yang benar ibu A atau ibu B. Lalu imam akan membawa efod itu, lalu nanti digoncang batu mana yang keluar, itu akan menunjukkan itu A atau B. Ini zaman perjanjian lama. Ya, saya jangan pengen nanti Anda semua di rumah bikin kayak begini juga. Bukan, ini sudah ditinggalkan. Tetapi yang sangat menarik adalah dua batu itu tadi. Bahwa dia nama batu itu adalah Tumim dan Urim. Integritas dan cahaya. 12 batu kelihatan keluar. Tapi yang nempel dengan badannya sang imam adalah Tumim dan Urim. Itu dekat dengan jantungnya. Tidak kelihatan, tersembunyi tetapi melekat dengan jantungnya sang imam. Setiap kali imam mau mengambil keputusan, dia harus ingat bahwa dia harus mengambil keputusan secara integritas. Tidak boleh berdasarkan karena dia sukanya yang mana. Kalau dia berkata saya ini imam Tuhan, saya harus mengambil keputusan berdasarkan hatinya Tuhan. Dan yang kedua, cahaya. Ini berbicara bahwa ketika seseorang mengambil keputusan, dia harus mengikuti cahaya tuntunan daripada Roh Kudus. Sehingga setiap kali keputusan diambil, setiap kali dia berdoa, setiap kali dia memimpin jemaat, memimpin umat Tuhan, dia mengembalakan mereka dengan integritas dan tuntunan firman Tuhan. Tuntunan Roh Kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang orang tua, abang dan kakak, di dalam keluarga, please, waktu kita mengambil keputusan, waktu kita mengajar, waktu kita berkata-kata, janganlah itu berdasarkan mau-maunya kita. Bukan berdasarkan pikiran kita yang tidak sempurna itu. Tetapi biarlah kita mengambil keputusan memimpin hidup kita ini berdasarkan firman Tuhan, integritas bahwa kita ini anak Tuhan. Yang kedua berdasarkan juga karena Roh Kudus yang menerangi hidup kita. Seringkali keputusan diambil kenapa? Karena kita terburu-buru untuk mengambil keputusan. Seringkali kita berkata-kata dan kata-kata kita menyakitkan bagi orang lain karena kita tidak bertanya Tuhan terlebih dahulu. Tetapi ketika suatu situasi, gak peduli emergency sekalipun, tenangkan dirimu dulu. Katakan kepada emergency itu, kepada badai itu, diam tenanglah. Ambil waktu, semenit 2 menit untuk dulu masuk hadirat Tuhan. Supaya di dalam hatimu itu Tuhan bisa berbicara, ini dan ini yang engkau ambil. Dan setiap kali engkau berbicara kepada anakmu, mengambil keputusan, ingat yang harus melekat di dalam hatimu. Itu adalah integritas dan tuntunan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang mengerti, katakan amin. Ya, ini biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sembarangan ketika mengambil keputusan. Ya, apa yang di hati, apa yang Tuhan ngomong sama kita, itu yang kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang mari kita lihat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan Jesus, the man of integrity. Ternyata personifikasi dan sosok pengajaran yang hidupnya selalu berintegritas, itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Tuhan Yesus bicarakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu sejalan dengan apa yang dia lakukan. Dia katakan Allah begitu mengasihi manusia sehingga memberikan anaknya, beneran dia mati atas kayu salib. Ketika dikatakan Tuhan mengasihi bahkan sampai manusia, binatang saja bisa meletakkan kepala, anak manusia gak punya tempat tidur untuk bisa tidur. Lihat pelayanannya dia bukan dari rumah ke rumah tapi dari ladang ke ladang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekalipun Tuhan Yesus difitnah, masuk ke dalam pengadilan yang tidak sah penyalipannya dia. Tetapi semua hakim mulai dari Pontius Pilatus termasuk juga para imam-imam agama pada waktu itu tidak bisa menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat penyalipan Tuhan Yesus itu adalah penyalipan yang ilegal. Karena orang yang jelas tidak temukan tidak bersalah kok dihukum mati. Lihat, tidak ditemukan kesalahan. Akhirnya kenapa dia dihukum mati? Hanya untuk memuaskan haus darah dari orang-orang pada waktu itu. Lihat, untuk memuaskan haus darah saja. Tetapi Yesus terbukti dia adalah orang yang punya integritas. Nah sekarang perhatikan.
di hatinya Tuhan Yesus itu apa? Apa tumim dan urimnya Tuhan Yesus? Kalau kita perhatikan bagi Tuhan Yesus, ternyata pemuridan itu penting bagi dia. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa murid. Perhatikan itu, murid. Ketika dia mulai pelayanan, yang dia rekrut pertama kali apa? Murid juga. Lihat, murid itu penting. Amanat agung pemuridan penting. Kenapa murid ini menjadi penting? Karena murid adalah orang yang bisa diajar sama gurunya. Murid itu meneruskan apa yang diajarkan sama gurunya. Dan akan ada suatu konsekuensi yang fatal apabila murid tidak melakukan apa yang diajarkan. Hari ini saya percaya kita semua dipanggil jadi murid. Artinya apa? Dan ajarkanlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita berkata kita adalah murid, kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita katakan kita adalah murid, kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ketika kita berbicara mengenai murid, Bapak Ibu Saudara, please jangan cuma membayangkan, oh saya ikut saya ikut cool. Bukan begitu juga. Kita sebagai orang tua, sudahkah kita jadi murid di hadapan Tuhan? Tetapi yang kedua, kita sebagai orang tua, sudahkah kita memuridkan anak-anak kita? Para orang tua di tempat ini jangan bilang gini ya. Ya nanti anak terbesar, udah besarnya terserah deh jadi apa. Masing-masing deh terserah mau jadi apa. Oh gak bisa begitu, gak bisa begitu. Anak juga itu adalah murid kita. Ya, makanya jangan bingung Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita temukan orangnya hebat, pinter, bagus, Alkitab keren. Tapi anaknya kok jadi rusak semua. Belum tentu. Saya menemukan banyak orang tua itu tidak memuridkan anak-anaknya. Kalau engkau diberkati sama Tuhan luar biasa, ajarkan sama anakmu bagaimana engkau memperoleh berkat yang baik itu sesuai dengan cara Tuhan. Kalau engkau suka firman Tuhan, ajarkan anak-anakmu kenapa engkau suka firman Tuhan. Kalau engkau suka berdoa, ajak anak-anakmu untuk berdoa. Itu yang namanya guru yang benar. Yesus bukan cuma sekedar bilang lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Enggak, dia lakukan A, B, C, D itu. Dan dia ajak murid-muridnya untuk melakukan yang sama. Lihat, dia integritas. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, please hati-hati, kita sedang masuk masa postmodernisme. LGBTQ, krisis identitas seksual sedang terjadi di mana-mana. Kami kemarin di Jakarta sampai bikin pembahasan mengenai LGBTQ dan juga identitas seksual. Saya lihat dari atas ini kebanyakan generasinya generasi saya ini ya, kayaknya generasi Musa, 40 ke atas. Banyak yang mungkin sudah banyak yang medsosnya hanya Facebook atau Friendster barangkali. Sementara yang di bawah Bapak Ibu Saudara udah Instagram dan TikTok. Ya TikTok apa ya nggak jelas ya, mainan ya, net begitu aja. Tapi Bapak Ibu Saudara sadar nggak nih para orang tua tempat ini? Barisan anak-anak yang umur 20 ke bawah ini sedang terjadi yang namanya krisis identitas seksual. Lahirnya laki-laki tapi ngakunya perempuan. Lahirnya perempuan ngakunya laki-laki. Dan pandangan sekarang udahlah saya tidak mau ada gender, maunya androgynous. Saya tidak punya gender. Udah kayak gitu bilang gini, Tuhan kan juga tidak bergender. Berarti waktu saya katakan saya nggak punya gender, saya ngikutin Tuhan. Anda mau jawab gimana kalau kayak begitu? Ini beberapa yang anak muda di sini langsung, pastor ngikutin juga. Ngikutin lah. 2000 cool anak muda di bawah saya, ya saya harus ngikutin anak muda bikin apa? Lihat. Dan banyak juga orang tua yang terjebak, terserah dia lah pastor. Dia laki-laki mau jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Yang penting nggak nyakitin orang lain. Iya kagak nyakitin orang lain, tapi menghancurkan hidup anak itu sendiri. Lihat. Kita nggak bisa lagi bilang udah bebaskan mereka aja. No, kita harus berikan modal yang baik. Tumim dan urim itu supaya mereka jalan, laki ya jadi laki, perempuan ya jadi perempuan. Postmodernisme berkata begini, yang penting perasaan saya bukan pendapatmu. Semua pendapat benar, apakah begitu? Semua pendapat benar? Nggak bisa. Ini menjadi ujian, terutama juga kaum muda di sini yang baru menikah. Yang anak-anak yang mungkin belum mencapai lebih dari 12 tahun. Ajarkan anak-anakmu kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka nantinya juga ditemukan orang-orang benar di hadapan Tuhan. Nah, implikasinya apa? Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa di dalam kehidupan ini kita akan selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Selalu ada pilihan. Ya, apakah kita akan mau melakukan A atau melakukan B? Apakah kita mau mengikuti pikiran kita atau mengikuti pikirannya Tuhan? Akan selalu ada pilihan-pilihan. Yosua berkata, hari ini tentukanlah kepada siapa engkau akan menyembah. Kepada Allah lain
atau kepada Allah nenek moyangmu. Tapi ketahuilah, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan, apakah kita mau mengikuti cara dunia, menyerah kepada situasi, lalu gak mau percaya Tuhan lagi karena pandemi ini? Tidak. Tapi justru di tengah badai seperti ini kita mau berkata kepada Tuhan, kepada dunia, keluarga kami untuk selamanya akan tetap setia kepadamu ya Tuhan. Keluarga kami akan tetap setia kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kesetiaan kita kepada firman Tuhan juga akan diuji dari waktu ke waktu. Kalau kita melihat peraturan demi peraturan, kebijakan demi kebijakan selalu berubah-ubah dari waktu demi waktu. Semua berubah, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan kita akan ditanya apakah kita tetap mau setia kepada hal ini atau tidak. Dan yang ketiga, mari kita juga mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sediakan dan menolak tawaran untuk mendapatkan kesenangan dan kenyamanan yang tidak sesuai dengannya. Di tengah situasi yang sedang tidak enak dan mungkin pendapatan dan berkat agak menurun, Bapak Ibu Saudara, cukupkanlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan saat ini. Banyak orang menjadi stres ngelihat temannya pakai iPhone 13, dia masih pakai iPhone 6. Cukupkan dirimu dengan iPhone 6 itu. Gantinya kapan Pastor? Kalau udah rusak baru ganti, gitu aja. Ya. Yang lain tetangga pada ganti mobil, Anda masih punya mobil usia baru 3 tahun. Malu Pak sama tetangga. Udah malu aja sama tetangga, pakai aja dulu mobilmu itu. Kenapa sih? Kita terjebak dalam berbagai masalah integritas. Kenapa? Karena selalu berasa kekurangan. Tapi waktu kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri, kita akan berjalan dengan baik dan percaya Tuhan pasti akan berkati lebih lagi. Terakhir, integritas dalam keluarga. Ingat nomor 1, keselarasan hati, pikiran, ucapan dan tindakan sebagai pengikut Kristus. Jaga itu baik-baik. Baik di hadapan Tuhan, semua orang dan terutama di hadapan keluarga. Jadilah pribadi yang sama dimanapun engkau berada. Anak Tuhan di kantor, anak Tuhan di gereja, anak Tuhan di dalam keluarga. Yang kedua, perhatikan bahwa kalau murid itu memperhatikan jejak dan ajaran guru, maka anak itu memperhatikan jejak, ajaran dan kelakuan hidup orang tuanya. Apabila ada anak yang brengsek dalam hidupnya, yang pertama kali saya persalahkan adalah orang tuanya. Ya. Tapi kalau ke orang tuanya saya sudah berikan yang terbaik, tapi si anaknya gak mau dengerin, baru anaknya saya bilang, ada apa dengan kamu? Orang tuamu benar, orang tuamu kasih warisan yang benar, kamu gak mau jalanin, kamu yang bertanggung jawab. Ya, tapi kalau ternyata nomor 1 orang tuanya yang gak tanggung jawab, orang tuanya dulu yang saya tegur. Ya, jangan salahkan si anak. Dan yang ketiga, prinsip urapan itu berlaku dari kepala, janggut hingga ujung jubah. Kalau Anda mendapatkan urapan baik dari Tuhan, teruskan itu sampai ke ujung jubah. Tapi kalau Anda di kepala Anda menolak urapan Tuhan dan menjalankan sesuatu sesuai dengan otakmu sendiri, maka jubah keturunanmu juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah daripada itu. Ketika di dalam Mazmur 133 dikatakan urapan di kepala Harun, janggut sampai ke jubah, kepala basah, janggut basah, jubah seluruhnya basah. Semakin urapan itu diteruskan, semakin dia akan melebar dan bertambah-tambah. Hari ini engkau diberkati Tuhan, teruskan itu kepada anak-anakmu. Mazmur 41 ayat 12 berkata, "Because of my integrity, you uphold me and set me in your presence forever." Karena aku hidup di dalam integritas, engkaulah yang mengangkat aku, membuat aku tegak dan bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya percaya para orang tua maupun juga anak muda di tempat ini, engkau mau menjadi orang yang diangkat Tuhan dan bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tidak malu, tidak menunduk karena gagal integritas. Tapi kalau engkau integritas, engkau dibuat sama Tuhan mampu berdiri tegak. Engkau bisa memandang Tuhan dengan tidak malu. Kenapa? Engkau sudah ditemukan orang-orang yang berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang mengerti, katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berjalan di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulut
bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami, para orang tua, para abang dan kakak, untuk kami menjalankan kehidupan integritas. Dan itu dimulai pertama kali di dalam rumah. Tuhan, kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu seringkali tidak mudah. Ada yang mencoba untuk memfitnah, ada yang mencoba untuk membuat batu sandungan di hadapan kami. Tapi pada hari ini kami mau berkata, kami tidak mau jadi batu sandungan. Sekalipun orang lain mencoba untuk menjatuhkan, mengatakan kami bukan anak Tuhan, tapi biarlah mereka melihat ketika kami menjalani hidup kami ditemukan orang-orang berintegritas. Orang-orang yang melaksanakan firman Tuhan sepenuhnya adalah anak-anak Tuhan yang diurapi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau perintahkan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam dan lebih spesifik kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan dan kami kembalikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Shalom Jemaat GBI My Family. Tahukah Anda kalau keluarga merupakan tempat pertama dimulainya pertumbuhan? Menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan juga rohani. Keluarga juga merupakan tempat yang aman untuk berteduh di saat ada badai kehidupan. Di bulan Juli ini, tema kita adalah Integrity in Family. Kami mengajak seluruh jemaat GBI My Family untuk tetap setia beribadah, baik secara on-site maupun online. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu 18 Juli 2021 akan dilayani oleh PDP Habambang Hardanta dalam 3 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB, 10 WIB, dan juga 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Marilah kita mengajak seluruh kaum keluarga, kerabat, dan juga sahabat kita untuk dapat mengikuti ibadah ini. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Selesai mengadakan ibadah kita, sebelum kita tutup, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh Bapa beribadah berjumpa dengan Kau di tempat ini. Kami juga boleh bersyukur atas firman pengajaran yang disampaikan hamba-Mu, Pak Kris Litonga Tuhan. Kiranya Bapa hidup kami Tuhan Yesus mempunyai integritas yang benar di mata-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus berikan kami Bapa sebagai orang tua, sebagai orang-orang tua muda juga Tuhan, untuk mendidik anak-anak kami Tuhan Yesus berjalan dengan Engkau Tuhan. Seperti Engkau Bapa mengajari kepada murid-murid-Mu. Biarlah firman ini Tuhan Yesus Bapa boleh kami lakukan dan berakar bertumbuh di dalam kehidupan kami semua umat-Mu. Baik yang mendengar Tuhan Yesus melalui online, baik yang ada di tempat ini melalui onsite. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan Yesus hamba-Mu umat-Mu yang sudah memberikan Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan, kiranya Bapa nyatalah Tuhan Yesus dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, kami tahu Tuhan yang Bapa yang membukakan jalan-jalan baru bagi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Pembelaan-Mu sempurna bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Berikan kami Bapa kekuatan yang daripada-Mu.
Berikan kami Tuhan Yesus kepercayaan kepadamu. Apapun situasi saat pandemi ini Tuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami. Kiranya Bapa kekuatan imun tubuh kami kuat Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus Bapa, juga hamba-Mu Gembala Sidang kami Tuhan, yang saat ini melayani Tuhan Yesus. Engkau juga memberikan urapan baru, hikmat baru bagi hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawa sidang Tuhan terus naik dan naik Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Gembala Pembina kami Pak Niko Tuhan, dan seluruh deputinya Tuhan. Kau juga Bapa memberikan hikmat marifat-Mu. Kiranya Bapa mulai menuntun Bapa gereja-Mu GB Gatot Subroto Tuhan berjalan seterat dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan adalah milik-Mu. Indonesia Tuhan Yesus Kau selamatkan Tuhan. Ampuni Bapa atas segala pelanggaran bangsa kami, sehingga Tuhan Yesus Bapa turunlah kemurahan-Mu atas bangsa kami, sehingga boleh terjadi pemulihan Tuhan. Kiranya darah Yesus Tuhan membentengi, membungkus bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, Kau jamah Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi presiden kami Tuhan, untuk Bapa menuntun Bapa berjalannya pemerintahan ini dengan baik. Bahkan kota Medan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami juga Tuhan Yesus Bapa, di masa-masa pandemi ini tidak terjadi penularan yang besar. Kiranya Bapa Kau berjamah suruh rakyat bangsa kami, khususnya kota Medan Tuhan, untuk taat melakukan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga Tuhan saat ini mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu. Salam Yerusalem. Kiranya damai sejahtera sentosa ada di lingkungan tembok-Mu, dan kiranya orang yang mencintai-Mu mendapatkan damai sentosa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dari tempat ini, meninggalkan tempat ini Bapa. Sertai kami dalam perjalanan, dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat Bapa daripada-Mu melalui hamba-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, yang dicurahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini, sampai Dia menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bersama